Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi saya benar siap kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan di hari ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Firman
Syukur bagi Kau Tuhan, sebab Kau menyembah satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus yang penuh kuasa. Segalanya tunduk di dalam nama Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, segala kekhawatiran, ketakutan tunduk di dalam nama Kau Tuhan. Dosa, kutuk, sakit penyakit tunduk di dalam nama Kau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus, ada keselamatan di dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing all Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name is, nothing compares to this. What a beautiful name is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Sungguh menakjubkan Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. We worship You, oh Lord, that could not hold You. The victory before You. You silence the bones of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of Your glory. For You are raised to life again. 'Cause You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. 'Cause Yours is the kingdom, Yours is the glory.
Shalom Bapak Ibu semua, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kami menemui saudara hari ini, saudara dalam keadaan yang baik-baik semua, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang penuh bagi setiap saudara. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap saudara, yaitu dengan judul Tuhan menyertai setiap Anda. Saya ambil ini dari cerita di dalam atau peristiwa yang terjadi di bangsa Israel di dalam Gideon 6 ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan bacakan semua, tapi Bapak Ibu bisa lihat nanti di firman Tuhan. Saya akan mengutip beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Seperti judul tadi bahwa Tuhan menyertai setiap Anda, kita belajar dari bangsa Israel. Yaitu suatu situasi yang mereka sedang hadapi, keadaan yang begitu sulit yang terjadi pada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Yaitu di mana dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Dan Tuhan menyerahkan ini dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa deliver, atau Tuhan menugaskan, atau Tuhan memberi tugas, atau Tuhan menggunakan bangsa Midian ini untuk mendatangi bangsa Israel pada waktu itu. Dan keadaan bangsa itu pada waktu itu karena serangan dari bangsa Midian ini, mereka dalam ketakutan yang amat sangat, sehingga mereka harus bersembunyi di goa-goa, bahkan menghindari pertemuan-pertemuan dengan bangsa Midian pada waktu itu. Jadi mereka sembunyi di goa-goa, di tempat-tempat yang tidak bisa ditemui oleh bangsa Midian yang sering mengepung mereka pada waktu itu. Nah, situasi ini sangat mencekam dan menakutkan bagi bangsa itu, sehingga apa yang terjadi? Yang bangsa Midian lakukan, apa yang sudah ditabur oleh bangsa Israel pada waktu itu, apa yang sudah dibangun, setiap hari bangsa itu datang mencabut dan menghancurkan setiap hal yang sudah dibangun di sana.
Yaitu apa saja yang sudah ditanam untuk persediaan makan dan lain sebagainya dihancurkan. Mereka datang mencabut, memporak-porandakan dengan seluruh piaraan mereka atau ternak mereka, menghancurkan semua yang sedang dibangun. Dan keadaan itu membuat bangsa Israel mengalami suatu situasi yang dikatakan di mereka sangat melarat, sangat miskin karena apa yang dilakukan oleh bangsa Midian. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang bangsa ini lakukan? Coba kita pikirkan, kalau kita dalam keadaan seperti itu, ada musuh yang mengepung, ketakutan dan bersembunyi, sangat mencekam suasana, dan juga apa yang sudah kita bangun dihancurkan. Semua yang sudah kita bangun dihancurkan, dan kemudian ada kemelaratan, kesusahan yang amat sangat. Nah, apa yang bangsa ini lakukan? Kita bisa belajar, yaitu apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Jadi waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan berfirman kepada mereka. Nah, mari kita lihat, atau kita kembali sejenak. Apakah suasana pada waktu itu dihubungkan dengan keadaan kita saat ini? Kita sudah umumkan bahwa tidak ada ibadah dalam kumpulan besar, jumlah besar. Kenapa kita lakukan itu? Dan kenapa ada virus corona itu? Apakah Tuhan tidak tahu masalah itu? Atau kalau kita hubungkan dengan peristiwa ini, Tuhan menyerahkan atau Tuhan izinkan situasi ini sehingga seluruh bangsa-bangsa bahkan dalam ketakutan. Mungkin kita yang ada sedang pakai masker, menghindari kumpulan orang banyak, itu bentuk dari ketakutan. Atau juga bisa disebut kita bijaksana menghindari hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi ini sama dengan situasi yang bangsa Israel hadapi waktu itu. Dan akibat dari itu mereka melarat. Kita tidak tahu, atau kita bisa berbicara prediksi ke depan. Karena sudah banyak pabrik yang tutup, banyak orang yang mulai libur tidak dibayar, PHK. Sudah tahu akibat daripada corona ini sebenarnya bukan hanya sakit, tapi ada kekacauan ekonomi yang cukup berbahaya. Karena waktu orang sudah tidak bekerja, tidak ada penghasilan, apa yang terjadi? Kriminalitas akan meningkat. Nah, ini juga mereka melarat bangsa itu pada waktu itu. Bukankah ini juga akan menjurus ke sana bangsa kita ini? Jadi situasi yang digambarkan di sini tidak jauh beda dari peristiwa yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan atau Rasul Paulus menulis, kita perlu belajar, sengaja ditulis mengenai bangsa Israel, supaya kita belajar dari situasi itu, sehingga kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, bangsa ini dalam keadaan seperti itu, mungkin mereka bisa komplain, mana Tuhan? Katanya Tuhan sayang sama kita, katanya Tuhan mengasihi kita, tapi bagaimana keadaan kita saat ini? Kita bisa lakukan seperti itu. Bangsa Israel juga bisa buat seperti itu. Atau mereka mulai mengutuki Tuhan, atau mereka mulai meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan keadaan mereka. Bisa juga terjadi sama kita. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan yang perlu kita belajar? Mereka datang mencari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, atau sedang di dalam pekerjaan, atau mungkin sedang melakukan sesuatu sambil Anda melihat siaran ini, coba Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, buka jalan buat kami. Tuhan, lindungi kami. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji, berserulah kepadaku. Bahkan Tuhan menantangin kita. Berseru kepadaku, aku akan menjawab kamu.
Nah, bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan. Jadi artinya Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel juga menyertai setiap saudara. Tuhan memperhatikan bangsa ini, Tuhan juga memperhatikan setiap saudara dimanapun Anda berada. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, dengar baik-baik, waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan menjawab mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang kepada bangsa Israel, dengar baik-baik, aku yang membawa kamu keluar dari bangsa Mesir, menyertai engkau, menuntun engkau masuk ke tanah perjanjian. Aku juga yang menghalau musuh-musuhmu. Nah, hal yang sama waktu kita berseru kepada Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan yang membawa kita keluar dari dosa. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menghalau musuh-musuh kita. Tuhan akan menghalau sakit penyakit. Tuhan akan melepaskan kita dari cengkraman-cengkraman musuh. Tuhan yang sama yang bekerja, tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Tuhan juga yang hari ini berkata kepada aku yang menghalau musuh-musuh. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Dan ada satu peristiwa yang sangat menarik yang ingin saya ceritakan kepada saudara, bagaimana Tuhan membuat atau melakukan tindakan yang luar biasa, yang akhirnya, cerita akhirnya bangsa ini dilepaskan atau mereka overcome situasi itu, atau mereka menang atas musuh-musuhnya. Apa yang Tuhan lakukan? Mungkin kita akan kalau kita berpikir bahwa Tuhan akan mengirim tentara dari surga kemudian membunuh setiap orang Midian. Atau apa yang Tuhan lakukan? Karena mereka sedang bersembunyi, Tuhan suplai makanan buat mereka, sehingga bangsa Israel tidak kekurangan makanan, sekalipun banyak musuh di luar. Apa yang Tuhan lakukan? Atau mungkin Tuhan membuat satu tudung perlindungan, sehingga bangsa Midian tidak bisa menyerang bangsa Israel. Ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana Tuhan bekerja. Mungkin sering Tuhan bekerja tidak sama dengan yang kita pikirkan. Nah, waktu bangsa Israel berseru pada Tuhan, ingat, Tuhan tidak datang bawa makanan, Tuhan tidak datang bawa tentara yang perkasa, Tuhan tidak datang untuk membuat tudung perlindungan seperti awan yang mengelilingi mereka. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yaitu saya akan bacakan di ayat ke-12. Berkata begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Jadi malaikat Tuhan atau firman Tuhan datang kepada seseorang yang bernama Gideon dari suku yang paling kecil di bangsa Israel yang sedang bersembunyi. Bangsa ini sedang bersembunyi ketakutan. Malaikat mendatangi Gideon. Malaikat tidak bawa makanan, tidak bawa tentara, tidak juga bawa awan perlindungan. Nah, kira-kira kalau kita sedang memprotek diri kita dari serangan virus corona ini, kita sedang dirumahkan semua, apa yang kita harapkan? Kita sudah berseru kepada Tuhan. Apa kira-kira yang kita harapkan tindakan Tuhan untuk kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli pada setiap kita. Makanya judul khotbah saya hari ini, Tuhan menyertai setiap Anda. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Sudah tahu, firman Tuhan, suara Tuhan itu bisa menggugah seseorang, merubah orang. Bahkan orang yang tadinya ketakutan bisa jadi berani. Atau orang sedang patah hati bisa langsung disegarkan kembali. Karena suara Tuhan itu mematahkan pohon aras dikatakan, membuat rusa betina melahirkan. Nah, waktu firman Tuhan datang kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan tidak datang bawa makanan, Tuhan tidak datang bawa pasukan, Tuhan tidak buat perlindungan khusus, tapi yang Tuhan datang berbicara kepada Gideon.
yaitu orang yang kecil, dari kelompok yang paling kecil, yang sedang bersembunyi. Tuhan katakan, hai pahlawan yang gagah berani. Gideon berpikir, gagah berani? Aku sedang ketakutan. Aku musuh, aku dikejar-kejar musuh sedang bersembunyi. Kenapa Tuhan bilang yang gagah berani? Tapi Tuhan tetap katakan, hai pahlawan yang gagah berani. Apa maknanya buat kita? Apa kebenarannya? Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, yaitu ada seorang yang bekerja di cold storage, yaitu di tempat penyimpanan daging mentah. Yaitu seseorang yang bekerja di situ, dan setiap hari kalau dia pulang, dia sering menyapa satpamnya. Dia bilang, saya pulang dulu Pak, semuanya baik-baik, terima kasih, Tuhan berkati. Setiap hari kalau dia pulang, dia selalu begitu. Nah, satu hari waktu jam akan pulang, dia masuk ke dalam kulturis itu, dia sedang menyiap, tiba-tiba pintunya tertutup, dan dia tidak bisa keluar. Dan karena ruangan itu ruangan kedap suara, dia berusaha berteriak minta tolong, nggak ada yang dengar. Dan semua sudah pulang. Dan dia ketakutan, karena dia berpikir dia akan mati. Dan di tengah ketakutannya dia pikir, matilah saya. Tiba-tiba sekitar jam 9 malam, ada yang datang dan membuka pintu itu. Dan dia keluar. Dia diselamatkan dari ketakutan itu. Kemudian dia bertanya sama satpam itu, kenapa kok kamu bisa datang buka ini? Satpam bilang begini, karena hanya kamu yang setiap hari pulang selalu bilang, ya saya pulang dulu, semua baik-baik, Tuhan berkati. Dan hari itu saya tidak mendengar ada mengatakan seperti itu. Dan saya berpikir, pasti tertinggal di dalam. Kemudian saya kembali dan buka pintu, ternyata kamu berada. Di sisi lain, ada cerita yang lain, dan ada orang di dalam yang terjebak dalam itu akhirnya meninggal. Besoknya polisi mulai cari tahu kenapa orang itu meninggal. Dipikirkan, dicurigai mungkin karena beku dan mati. Tapi setelah dicek, di otopsi, bahwa dia meninggal bukan karena kedinginan dan beku, tapi dia meninggal karena kecemasan. Sudah tahu kalau orang cemas, maka adrenalinnya diproduksi, maka imunitas tubuh akan menurun. Hal yang sama, kalau kita takut dan cemas, adrenalin kita diproduksi, maka kita akan imun tubuh kita akan lemah, kita gampang sekali terserang oleh berbagai penyakit. Karena itu, apa yang Tuhan lakukan? Dia mendatangi Gideon dan berkata, hai Gideon, pahlawan yang perkasa, Tuhan menyertai engkau. Jadi yang Tuhan mau rubah bukan keadaan yang Tuhan mau rubah, bukan tentara yang Tuhan kirim, bukan makanan yang Tuhan bawa, tapi apa yang Tuhan lakukan? Rubah cara berpikir Gideon. Dan kita tahu ceritanya, Gideon bersama dengan 300 pasukan mengalahkan kurang lebih 135.000 tentara musuh. Kenapa bisa terjadi? Karena dia menyamakan pikiran Tuhan dengan pikiran. Dia merubah cara berpikir. Dia tidak melihat lagi dia suku yang paling kecil, orang yang ketakutan, tapi dia merubah cara berpikir. Saya disertai Tuhan, saya pahlawan yang perkasa. Karena pemikiran yang berubah, tindakannya berubah, imannya berubah, menjadi sama dengan seperti apa yang Tuhan katakan. Hal yang sama, pesan buat kita semua hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan kepada Anda? Tuhan katakan ini, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Mungkin banyak prediksi ekonomi akan bagaimana-bagaimana. Tuhan katakan, Tuhan tidak membawa makanan, tapi Tuhan akan rubah cara berpikir. Percaya kepada Tuhan. Kalau itu sudah berseru kepada Tuhan, firman Tuhan datang, pegang firman Tuhan itu dan berpikirlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kalau Anda ada di tempat tertentu, Anda bisa bilang,
lihat orang sebelah kiri kanan, bilang, hai kamu, Tuhan menyertai kamu. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Berpikirlah seperti itu. Bertindaklah seperti itu. Yakinkan diri. Justru dalam situasi seperti inilah iman kita akan diuji. Siapa Anda dan saya sebenarnya? Apakah saya punya Tuhan? Apakah saya percaya kepada Tuhan? Karena semua orang sedang ketakutan. Semua orang sedang kebingungan. Itu akan berbeda kalau Anda menyamakan pikiran Tuhan dengan pikiran Anda. Berpikirlah, Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan berkata, aku seorang pahlawan gagah. Banyak musuh, bukan Tuhan yang mengalahkan, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Kalahkan musuh. Dengan apa? Samakan pikiranmu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Berseru kepada Tuhan. Gunakan waktu saudara, baca hati dan pikiran Tuhan. Dapatkan ini. Karena waktu kau mendapatkan firman Tuhan, tidak ada bisa menghentikan kau. Baca firman Tuhan. Dan waktu Tuhan berfirman kepadamu, bilang, ini yang Tuhan katakan, ini rema buat saya. Ini yang terjadi pada Gideon. Dia dapatkan firman Tuhan. Dan itu merubah, bukan cuma hidup dia, satu bangsa merubahkan. Kabar baik, mungkin Tuhan mau pakai setiap Anda. Bukan hanya merubah hidup Anda, merubah keluarga Anda, bahkan merubah bangsa ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa. Terima kasih buat janjimu, kebenaran, kisah, histori, pekerjaanmu di tengah sebuah bangsa. Dan Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, hidup sampai hari ini, dan ada sampai hari ini. Tuhan juga sanggup melakukan hal yang sama di tengah-tengah kehidupan kami. Aku berdoa, dimanapun jemaat ini berada hari-hari ini, dimanapun atau siapapun yang sedang mendengarkan rekaman ini atau mendengarkan berita ini, saya ingin mengatakan kepada Anda, Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan yang perkasa. Memang kita nanti tanpa Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan, engkau lebih daripada seorang yang benar. Berkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Berkati juga kota ini, berkati bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tidak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat pada saat ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, di perjalanan, di kantor, di tempat kerja. Tuhan, kiranya Kau sertai dan Kau berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat ini. Kami tahu Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi setiap hari, kami tahu bahwa Kau tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Engkau memperhatikan dan Engkau pasti akan menolong setiap kami yang meminta pertolongan daripada-Mu. Firman-Mu berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, berserulah maka engkau akan menjawab. Oleh karena itu kami berseru kepadamu ya Bapa, berkatilah setiap jemaat. Bagi jemaat yang sedang kehilangan pekerjaan, mungkin pendapatan sedang berkurang, omset mungkin sedang berkurang, tapi kami tahu Engkau sanggup memberkati setiap kami dengan berbagai cara. Kalau pintu satu ditutup, Engkau sanggup membuka pintu yang lain. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Tuhan sumber penyedia kami. Hamba berdoa pada setiap kali pada hari ini Tuhan, biar sejemaat menjadi pelaku firman Tuhan, setiap hari menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apapun situasi kami, hidup kami menjadi orang senantiasa memberitakan kabar baik.
hidup dengan penuh dengan kemurahan hati, hidup yang terus dengan memberi, hidup yang terus Tuhan membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami, bahkan setia di dalam setiap perpuluhan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Diberkatilah setiap jemaat. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Di balik kurusnya sang umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hidupku, dan ku bersungguh menyembahmu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, dan ku sungguh menyembahmu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih buat kebenaran yang kami terima. Bahkan terima kasih juga kami ucap syukur di tengah situasi seperti ini. Kami masih punya kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan kami. Kami percaya hidup kami diberkati. Semua dalam perlindungan dan kontrol Engkau, Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Mari lihat ke depan semua. Saya ingin melepaskan berkat bagi setiap saudara. Diberkatilah Engkau dalam pekerjaan, diberkatilah Engkau dalam tanggung jawabmu, diberkatilah apapun peran yang dipercaya kepada Engkau. Tuhan menyertai Engkau. Hai pahlawan yang perkasa. Tuhan akan membawa kemenangan bagi Engkau. Ada perlindungan Tuhan yang menyertai Engkau. Saya katakan dalam nama Yesus, perlindungan darah Yesus melingkupi setiap saudara dan saya. Bahkan Tuhan akan membawa kemenangan pada setiap saudara. Dan aku berdoa, kami sepakat mengatakan bersama-sama seluruh jemaat. Kami katakan kami ambil otoritas. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kami katakan virus corona mati dan lenyap dari antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan berperang di depan kami. Diberkatilah Engkau. Dan biarlah hari ini di dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai Engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua katakan